Nah, jadi di dalam sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur itu kan erat hubungannya dengan dua sistem. Yang pertama ada sistem pengawasan produksi yang mengawasi alur produksi dari penjualan hingga penyelesaian pesanan. Dan yang kedua ada sistem akuntansi biaya yang mana mengumpulkan dan mengklasifikasikan data biaya untuk keperluan manajemen. Nah, keduanya ini itu saling berkaitan erat karena sebagian besar aktivitas manufaktur itu berada di fungsi produksi. Nah, saya yang pertama akan menjelaskan mengenai sistem pengawasan produksi. Jadi, sistem pengawasan produksi ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang berasal dari fungsi produksi, yang berkaitan erat dengan order yang diterima oleh fungsi penjualan dari pembeli. Jadi, ada beberapa dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Yang pertama ada surat order produksi, yang kedua daftar kebutuhan bahan, yang ketiga daftar kegiatan produksi, yang keempat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang kelima bukti pengembalian barang gudang, yang keenam kartu jam kerja, dan yang terakhir laporan produksi selesai. Berikut contoh dan penjelasannya. Nah, jadi bisa dilihat di sini adalah gambar tiap dokumennya. Gambar 1 di sini merupakan dokumen surat order produksi. Jadi, surat order produksi ini adalah perintah dari Departemen Produksi untuk memproduksi produk tertentu dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu kemudian kita lihat gambar yang kedua, di sini ada daftar kebutuhan bahan yang nantinya mencantumkan jenis dan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi produk sesuai dengan surat order produksi. Yang berikutnya kita bisa lihat di sini ada daftar kegiatan produksi yang menjabarkan urutan kegiatan dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi produk sesuai dengan surat order. Kemudian yang terakhir atau gambar yang keempat ini ada dokumen bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang mana dokumen ini itu merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Nah, dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang. Nah, ini beberapa gambar dokumen lainnya. Yang pertama, gambar 1 ini ada dokumen bukti pengembalian barang gudang. Nah, dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Nah, pengembalian bahan ini umumnya disebabkan karena adanya sisa bahan baku dan bahan penolong yang tidak dipakai dalam proses produksi. Kemudian bisa kita lihat gambar yang berikutnya ada laporan produksi selesai yang menginformasikan penyelesaian produksi pesanan kepada bagian perencanaan atau pengawasan produksi, gudang, penjualan, akuntansi, persediaan, dan juga akuntansi biaya. Kemudian gambar dokumen yang terakhir adalah kartu jam kerja. Nah, dokumen ini itu digunakan untuk mencatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai fungsi, jaringan, dan juga bahkan alir mengenai sistem pengawasan produksi. Yang pertama, fungsi yang terkait itu dibedakan menjadi 5. Ada fungsi penjualan, yang mana bertanggung jawab menerima dan juga meneruskan order pelanggan ke fungsi produksi. Nah, jika order sudah lengkap, dapat langsung diproses. Namun jika tidak, fungsi penjualan ini harus melengkapi informasi sebelum disampaikan. Nah, yang kedua ada yang namanya fungsi produksi, yang mana bertanggung jawab untuk membuat perintah produksi untuk memenuhi permintaan dari fungsi penjualan. Nah, dalam perusahaan besar, fungsi ini itu dibantu oleh perencanaan dan juga pengawasan produksi. Order produksi dituangkan dalam surat order produksi yang dilampiri surat kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi, sehingga fungsi produksi akan bertanggung jawab melaksanakan produksi sesuai dengan dokumen tersebut. Dengan wewenang penerbitan surat order berada di Departemen Produksi dan pelaksanaan di bagian produksinya. Kemudian fungsi yang berikutnya ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yakni fungsi staf yang membantu fungsi produksi untuk merencanakan dan memulai kegiatan produksi. Nah, fungsi ini menghitung kebutuhan bahan dan peralatan untuk pesanan dari fungsi penjualan, lalu kemudian menyusun rencana produksi dalam dokumen daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi. Fungsi yang keempat ada fungsi gudang, yang bertanggung jawab melayani permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang lain, serta menerima produk jadi dari fungsi produksi.
Yang terakhir ada fungsi akuntansi biaya yang bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi sumber daya untuk produksi pesanan, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jadi yang pertama ada prosedur order produksi yang mengeluarkan surat order untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Berdasarkan order dari pembeli atau permintaan dari fungsi gudang, Departemen Produksi yang biasanya dibantu oleh staf perencanaan dan pengawasan produksi akan bertanggung jawab membuat surat order tersebut. Prosedur ini dibagi menjadi dua tipe, ada prosedur order produksi khusus yang digunakan untuk produksi berdasarkan pesanan, dan yang kedua ada prosedur produksi berulang yang digunakan untuk produksi massal guna memenuhi kebutuhan persediaan. Nah, jaringan yang kedua itu ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang. Permintaan dan pengeluaran barang gudang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari gudang. Jika persediaan bahan baku itu tersedia, prosedur ini akan mengatur pengeluaran barang. Namun jika tidak, diperlukan prosedur permintaan pembelian. Nah, permintaan bahan baku biasanya berdasarkan daftar kebutuhan bahan baku yang disusun oleh fungsi perencanaan dan juga pengawasan produksi. Kemudian jaringan yang ketiga ada prosedur pencatatan jam kerja langsung yang diperlukan untuk mencatat waktu kerja karyawan dalam proses produksi, yang sesuai dengan daftar kegiatan produksi yang terlampir pada surat order produksi. Kemudian yang berikutnya ada prosedur produk selesai yang mana mengatur penyerahan produk yang telah selesai dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai bagan alir sistem pengawasan produksi. Nah, karena eratnya hubungan antara sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya, maka bagan alir dokumen sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya ini tidak dapat dipisahkan. Nah, oleh karena itu, bagan alir dokumen sistem pengawasan produksi akan disajikan dalam satu gambar dengan sistem akuntansi biaya. Nah, kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi biaya. Jadi, sistem akuntansi biaya ini untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya, termasuk biaya produksi, pemasaran, dan administrasi umum, khususnya di bidang manufaktur ini. Jadi, ada beberapa faktor-faktor yang akan mempengaruhi sistem akuntansi biaya. Yang pertama, ada metode costing yang digunakan, yakni full costing ataupun variable costing. Yang kedua, sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Kemudian yang ketiga, proses produksi. Jadi produksi berdasarkan pesanan maupun produksi berdasarkan proses. Nah, di sini ada gambar mengenai aliran dan juga rangka dalam sistem akuntansi biaya ini. Bisa dilihat di gambar pertama, ini rangkanya dimulai dari biaya yang dibedakan menjadi dua, ada biaya produksi dan biaya non-produksi. Kemudian biaya produksi ini dibedakan lagi menjadi metode full costing dan metode variable costing dan seterusnya. Jadi bisa dilihat dari gambar. Kemudian gambar yang berikutnya di sini ada aliran biayanya. Bisa kita simpulkan yang pertama adalah mengenai pemakaian barang. Jadi bahan baku dibebankan ke barang dalam proses. Barang lain menjadi biaya overhead pabrik. Yang berikutnya tenaga kerja langsung ke barang dalam proses. Tenaga kerja tidak langsung ke biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian yang ketiga ada harga pokok. Produk jadi ke persediaan produk jadi. Produk dalam proses ke persediaan produk dalam proses. Kemudian yang keempat ada overhead pabrik yang dibebankan. Jadi akan dibebankan ke produksi berdasarkan tarif yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima, overhead pabrik sesungguhnya. Ini itu dicatat selain dari pemakaian barang dan tenaga kerja tidak langsung. Yang keenam, penutupan akun overhead pabrik, yang mana menghitung selisih antara overhead pabrik yang dibebankan dan sesungguhnya. Yang ketujuh, beban administrasi dan umum, yang meliputi pemakaian barang, tenaga kerja, dan beban lainnya, seperti penyusutan asuransi, pelengkapan, dan lain-lain. Yang kedelapan, beban pemasaran, meliputi pemakaian barang, tenaga kerja, dan beban lainnya, seperti iklan, asuransi, dan angkutan. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam sistem akuntansi biaya
yaitu yang pertama order produksi yang belum selesai, yang kedua order produksi yang telah selesai, yang ketiga harga pokok produk jadi, yang keempat harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu, yang kelima biaya menurut pusat biaya. Selanjutnya dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya yaitu yang pertama surat order produksi, yang kedua daftar kebutuhan bahan, yang ketiga daftar kegiatan produksi, yang keempat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang kelima bukti pengembalian barang gudang, yang keenam kartu jam kerja, yang ketujuh laporan produk selesai, yang kedelapan bukti memorial, dan yang terakhir bukti kas keluar. Dokumen nomor 1 sampai 7 ini sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi untuk selanjutnya yaitu bukti memorial. Nah, bukti memorial ini digunakan sebagai dasar pencatatan penyusunan aset tetap berwujud, amortasi sewa dan aset tak berwujud, dan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Lalu untuk bukti kas keluar digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dibayar lewat kas. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya yang pertama yaitu jurnal pemakaian bahan baku. Jurnal ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, jurnal umum. Digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusunan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Yang ketiga, register bukti kas keluar. Digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Yang keempat, kartu harga pokok produk. Catatan ini merupakan buku pembantu yang merinci biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dan merupakan rincian akun kontrol barang dalam proses dalam buku besar. Yang kelima, kartu biaya. Catatan ini merupakan buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Untuk fungsi yang terkait, yang pertama yaitu fungsi penjualan, yang kedua fungsi produksi, yang ketiga fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yang keempat fungsi akuntansi biaya. Selanjutnya jaringan produksi yang membentuk sistem. Yang pertama yaitu prosedur order produksi, yang kedua prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga prosedur pengembalian barang gudang, jadi digunakan untuk mengembalikan barang ke gudang. Yang keempat, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Digunakan untuk mencatat beban tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk mengerjakan order produksi tertentu atau yang dikeluarkan dalam periode waktu tertentu. Yang kelima, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, dan total harga pokok produk selesai yang ditransfer dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Yang terakhir yaitu prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Jadi digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unsur pengendalian internal organisasi. Yang pertama ada fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produktif. Hal itu dilakukan untuk memastikan kelitian dan keandalan data akuntansi. Fungsi produksi menggunakan berbagai sumber ekonomi seperti bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan lain-lain untuk menghasilkan produk, dan konsumsi sumber tersebut perlu diawasi melalui catatan akuntansi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi. Jika fungsi produksi juga mencatat konsumsi sumber ekonomi, terdapat resiko manipulasi catatan untuk menyembunyikan pemborosan. Yang kedua, ada fungsi pencatatan biaya dan fungsi penganggaran. Fungsi pencatatan realisasi anggaran biasanya harus dipisahkan dari fungsi yang menganggarkan, agar data yang dihasilkan dapat diandalkan untuk pengendalian anggaran, dan pemisahan ini memastikan akurasi dan keandalan informasi sebagai alat pengendalian biaya. Yang ketiga, ada fungsi gudang dan fungsi produksi. Fungsi gudang yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan pencatatan persediaan harus terpisah dari fungsi produksi untuk menjamin kelancaran proses produksi, keamanan persediaan, dan akurasi data akuntansi. Pemisahan ini mencegah potensi penyalahgunaan dalam pengelolaan persediaan. Dan yang terakhir ada fungsi gudang dan fungsi akuntansi.
Fungsi gudang mencatat fisik persediaan, sementara fungsi akuntatif mencatat fisik dan nilai rupiah persediaan. Pemisahan ini menjaga keandalan catatan akuntansi dan keamanan persediaan, serta mencegah manipulasi data yang dapat dilakukan jika kedua fungsi digabungkan. Nah, pemisahan fungsi-fungsi ini secara umum bertujuan untuk menjaga akurasi, keandalan, dan keamanan data, serta mencegah potensi manipulasi atau penyelewengan. Selanjutnya ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Ada 5, yaitu yang pertama, surat order produksi diotorisasikan oleh kepala fungsi produksi. Maksudnya, surat order produksi harus diotorisasi oleh kepala fungsi produksi agar dokumen pendukung lainnya seperti bukti pengiriman barang, bukti permintaan barang, bukti kas keluar, dan laporan produk selesai dan memiliki dasar yang sahih untuk pelaksanaan produksi. Yang kedua, ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Dokumen ini yang diperlukan untuk mengambil bahan baku dan bahan penolong dari gudang harus diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa pengeluaran barang sesuai dengan kebutuhan produksi berdasarkan surat order produksi. Yang ketiga ada bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi keuangan. Bukti kas keluar dibuat untuk mencatat pengeluaran kas dalam kegiatan produksi dan harus diotorisasi oleh kepala fungsi pencatatan uang. Otorisasi ini memastikan dokumen pendukung telah diverifikasi dan menjadi dasar yang sahih untuk pencatatan biaya produksi. Yang keempat, ada daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Dokumen ini dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Daftar ini berfungsi sebagai pedoman dan tolak ukur untuk mengawasi penggunaan bahan baku dan pelaksanaan kegiatan produksi. Dan yang terakhir ada kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Kartu jam kerja digunakan sebagai dasar pencatatan biaya tenaga kerja langsung pada setiap pesanan produksi. Dokumen ini disusun oleh fungsi produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi dan direkonsiliasi dengan kartu jam hadir oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Keseluruhan 5 dokumen tersebut memerlukan otorisasi untuk memastikan keabsahan, keandalan, dan pengawasan yang efektif dalam proses produksi. Untuk yang selanjutnya adalah praktik yang sehat. Yang pertama, surat order produksi, bukti permintaan, dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar dan bukti memorial, bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar dan bukti memorial harus bernomor urut cetak. Nomor ini membantu mengawasi pemakaian dokumen dan penggunaannya harus dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang berwenang. Yang kedua, secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya dalam buku besar. Rekonsiliasi dilakukan secara periodik untuk memastikan kesesuaian data dalam kartu biaya dengan akun kontrol biaya di buku besar. Karena dokumen sumber untuk kartu biaya dan akun kontrol sama, datanya harus cocok untuk menjamin akurasi pencatatan. Dan yang terakhir, secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Secara berkala dilakukan perhitungan fisik persediaan untuk mencocokkan kuantitas fisik di gudang dengan kartu persediaan di fungsi akuntansi. Tujuannya untuk memastikan keamanan persediaan serta mengecek keakuratan dan keandalan data persediaan. Yang selanjutnya ada bagan alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Prosedur-prosedur yang digambarkan bagan alirnya meliputi yang pertama, prosedur order produksi, yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga, prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, yang keenam, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar dan jurnal umum.
Yang ketujuh, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Dan yang terakhir, nomor 8, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Materi selanjutnya adalah bagian alir dokumen prosedur order produksi. Nah, ini dimulai dengan diterimanya order dari pembeli. Lalu jika datanya belum lengkap, bagian order penjualan akan menambahkan informasi. Lalu dibuat surat order produksi oleh bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Lalu akan dibuatkan daftar kebutuhan bahan DKB dan daftar kegiatan produksi DKP. Nah, surat order produksi dan daftar kebutuhan akan diteruskan ke bagian produksi. Lalu produksi dimulai sesuai dengan surat order. Selanjutnya adalah bagian alir dokumen permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, ini dimulai dari bagian produksi membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang atau BPPBG, lalu gudang menyerahkan barang dan mengisi kuantitas pada BPPBG. Nah, BPPBG akan digunakan oleh bagian kartu persediaan, kartu biaya, dan bagian jurnal untuk mencatat kuantitas di kartu gudang, mengisi harga pokok pada kartu harga pokok produk, dan membuat jurnal pemakaian bahan baku. Selanjutnya adalah bagian alir prosedur pengembalian barang gudang. Nah, di sini bagian produksi itu membuat bukti pengembalian barang gudang atau BPBG, lalu barang ini akan diserahkan ke gudang dan ditandatangani sebagai tanda terima. BPBG akan digunakan oleh kartu persediaan untuk mencatat pembelian, lalu kartu harga pokok produk untuk menghitung harga pokok, lalu bagian jurnal akan membuat jurnal umum untuk pengembalian barang. Selanjutnya bagian alir dokumen pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, bagian produksi akan mencatat jam kerja dalam kartu jam kerja. Lalu bagian gaji akan menghitung upah, membuat daftar upah, dan rekapnya. Data ini akan digunakan untuk membuat bukti kas keluar dan bukti memorial. Nah, informasi ini digunakan untuk membuat jurnal umum dan mencatat biaya pada kartu harga. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang bagian alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif. Nah, bagian ini menjelaskan alur dokumen yang digunakan dalam proses pencatatan produk yang telah selesai diproduksi, serta bagaimana biaya overhead pabrik dibebankan ke produk. Yang pertama dimulai dari bagian produksi. Nah, pertama bagian produksi membuat laporan keuangan. Laporan produk selesai, membuat laporan produk selesai sebagai bukti bahwa proses produksi telah selesai. Laporan ini kemudian dikirim ke bagian gudang dan bagian kartu biaya. Oke, selanjutnya pada bagian gudang. Di bagian gudang ini laporan produk selesai digunakan untuk mencatat barang yang masuk ke dalam persediaan dan dicatat dalam kartu gudang. Yang ketiga, ada bagian kartu biaya. Laporan produk selesai juga digunakan oleh bagian kartu biaya untuk menghitung biaya produksi yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Oke, selanjutnya di bagian pembebanan biaya overhead. Biaya overhead pabrik dibebankan ke produk berdasarkan tarif yang telah ditentukan. Kemudian bagian kartu biaya membuat bukti memorial dan mencatatnya dalam kartu harga pokok produk. Yang kelima ada di bagian jurnal. Bukti memorial yang telah dibuat tadi diserahkan ke bagian jurnal untuk dilakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Di sini dicatat beban biaya overhead pabrik dan harga produk jadi. Oke, yang terakhir dokumen tambahan. Proses ini juga melibatkan dokumen lain seperti dokumen order penjualan dan kartu persediaan yang berfungsi untuk memastikan seluruh transaksi tercatat dengan secara lengkap dan secara akurat. Nah, dengan adanya prosedur ini, perusahaan itu dapat memastikan bahwa semua produk yang telah
selesai diproduksi tercatat dengan benar, dan biaya overhead pabriknya dibebankan secara tepat sesuai tarif yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Secara umum biasanya biaya-biaya ini timbul dari berbagai aktivitas ataupun transaksi perusahaan. Misalnya saat perusahaan mengeluarkan kas untuk keperluan operasionalnya, atau saat ada pemakaian barang dari gudang seperti suku cadang dan bahan bangunan. Nah, selain itu biayanya juga biasanya timbul dari penyusutan aset tetap seperti mesin, amortisasi aset tak berwujud, atau pengurangan nilai karena depresi. Bahkan uang muka biaya yang terpakai juga akan dicatat sebagai bagian dari beban. Selanjutnya masuk ke klasifikasi prosedur pencatatan. Untuk mencatat biaya-biaya tersebut biasanya ada 4 prosedur utama yang digunakan tergantung dari sumber atau asal terjadinya biaya. Nah, yang pertama itu ada pencatatan berdasarkan pemakaian barang gudang. Ini misalnya ketika suku cadang digunakan untuk memperbaiki mesin produksi, maka biaya itu dicatat sebagai overhead pabrik. Nah, yang kedua, pencatatan biaya berdasarkan pengeluaran kas yang dibuktikan dengan dokumen seperti register bukti kas keluar. Dan yang ketiga, ada pencatatan dilakukan melalui jurnal umum secara langsung. Biasanya ini jika tidak ada dokumen kas keluar atau transaksi yang khusus. Selanjutnya yang keempat dan terakhir, ini ada pencatatan biaya dilakukan untuk beban yang berasal dari penyusutan aset, amortisasi, depresi, atau uang muka biaya yang biasanya mulai digunakan. Nah, jadi melalui prosedur-prosedur ini di setiap biayanya yang timbul dapat diklasifikasikan dan dicatat secara tepat sehingga perusahaan dapat mengontrol biaya operasional yang lebih baik dan menyusun laporan keuangan yang lebih akurat. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang alur dokumen dalam prosedur pencatatan beban overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang di gudang. Nah, bagian ini menggambarkan bagaimana alur dokumen ini dicatat ketika terjadi penggunaan barang dari gudang untuk keperluan pabrik, administrasi, ataupun pemasaran. Yang pertama ada permintaan barang. Proses diawali dengan ketika bagian pengguna seperti bagian produksi, administrasi, ataupun pemasaran mengajukan permintaan barang ke gudang. Nah, permintaan ini dicatat menggunakan dokumen yang disebut BPPBG atau Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang Gudang. Selanjutnya yang kedua ada di bagian gudang. Nah, setelah menerima BPPBG, bagian gudang menyerahkan barang sesuai permintaan, lalu mencatat pengeluaran tersebut. Nah, BPPBG ini dikirim ketika bagian kartu persediaan dan kartu biaya. Selanjutnya di bagian kartu persediaan dan kartu biaya yang ketiga. Nah, di bagian ini di bagian kartu persediaan, barang yang keluar dicatat dengan kartu persediaan. Sedangkan di bagian kartu biaya mencatat nilai barang yang digunakan sebagai beban. Apakah itu overhead pabrik atau beban administrasi atau beban pemasaran. Nah, selanjutnya yang keempat ada pencatatan akuntansi di bagian jurnal. Oke, selanjutnya di BPPBG juga dikirim ke bagian jurnal untuk dibuatkan jurnal umum. Nah, di sini pencatatan dilakukan tergantung pada tujuan pemakaian barang. Apakah untuk overhead pabrik, atau untuk administrasi, atau untuk pemasaran. Nah, jurnal ini nantinya bakalan dicatat ke dalam buku besar. Nah, dengan prosedur ini perusahaan tuh dapat mencatat penggunaan barang gudang secara akurat dan mengalokasikan biayanya sesuai fungsinya, sehingga informasi biaya yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pada flowchart berikut ini yaitu yang pertama bagian utang, di mana proses dimulai dari pengumpulan dokumen pendukung dan bukti kas keluar. Nah, dokumen pendukung dan bukti kas keluar itu disusun dan dicatat dalam register bukti kas keluar. Setelah itu dokumen dikirim ke bagian kas. Kemudian ada bagian kartu biaya. Bukti kas keluar itu digunakan untuk mencatat transaksi dalam kartu biaya. Setelah beberapa transaksi dikumpulkan, proses itu dianggap selesai. Kemudian pada bagian jurnal, register bukti kas keluar itu dicatat ke dalam jurnal. Secara periodik jurnalnya diposting ke buku besar.
Pada flowchart berikut kan ada 3 bagian, yaitu yang pertama bagian utang, di mana bagian utang sendiri itu dimulainya dari mengumpulkan dokumen pendukung dan bukti kas keluar. Kemudian dokumen pendukung dan bukti kas keluar itu dicatat di register bukti kas keluar. Setelah itu dikirim ke bagian kas untuk proses pembayaran. Kemudian di bagian jurnal. Nah, bukti kas keluar yang sudah diproses kemudian dicatat ke dalam jurnal umum. Secara periodik catatan di jurnal umum itu akan diposting ke buku besar. Kemudian di bagian kartu biaya, bukti kas keluar itu juga digunakan untuk mengisi kartu biaya. Data dari kartu biaya dikumpulkan hingga memenuhi syarat tertentu dan prosesnya selesai. Saya akan menjelaskan flowchart berikut, yaitu yang pertama ada bagian kartu biaya. Itu memulai proses dengan membuktikan bukti memorial, yaitu dokumen yang mencatat transaksi biaya. Kemudian bukti memorial ini tuh digunakan untuk mengisi kartu biaya, yaitu catatan yang menunjukkan rincian biaya berdasarkan aktivitas atau departemen. Kemudian bukti memorial juga itu diteruskan ke bagian jurnal. Nah, bagian jurnal mencatatnya ke dalam jurnal umum. Selanjutnya, secara periodik data dari jurnal umum itu diposting ke buku besar. Proses ini berulang hingga semua transaksi selesai.